Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Andariansah. Dan di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian. Jadi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng. Jadi ketika saya mengupload video lagi akan ada notifikasi di kalian. Oke, saya Muhammad Andariansah, NPM 1 di 018 078. Sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai itu bisnis modal. Jadi untuk modal itu sendiri, yang pertama ada modal asing atau utang. Jadi untuk modal asing itu sendiri ada 3. Yang pertama utang jangka pendek, yang kedua utang jangka menengah, dan yang ketiga utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah jenis utang dengan jangka waktu lebih singkat atau batas waktunya 1 tahun dari tanggal neraca. Tapi ini tergantung pada kesepakatan yang disepakati. Yang kedua utang jangka menengah merupakan utang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari utang jangka pendek dan lebih singkat dari utang jangka panjang. Yang ketiga, utang jangka panjang, yaitu utang yang memiliki masa pelunasan yang paling lama. Ini juga berlaku untuk jumlah utang yang nilainya terbilang cukup besar. Jangka waktu dari utang ini juga biasanya lebih dari 10 tahun dan pembayarannya dibayar secara bertahap. Jadi itulah untuk beberapa modal asing. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke modal sendiri. Ya, untuk modal sendiri itu terdapat yang pertama ada modal saham. Modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi kita sudah sama-sama tahu ya. Yang kedua itu cadangan modal. Cadangan modal adalah cadangan yang muncul dari keuntungan dan surplus modal. Yang selanjutnya keuntungan atau laba adalah keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan atau orang yang menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, jadi ini masih masuk yang tadi, itu ada utang jangka pendek, ini kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti kredit rekening koran. Jadi, kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak dapat diambil sekaligus, tapi dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ketika kita berinteraksi atau meminjam ke bank itu kita tidak dapat diambil sekaligus, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ketika kita misalkan berapa kebutuhan kita itu begitu. Kalau itu ada kredit dari penjualan atau kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Ada juga kredit dari pembeli. Nah, kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli, buyer dari pemasok. Ada juga kredit wesel atau surat promise notes payables, surat pengakuan hutangnya itu kesanggupan membayar sejumlah uang kepada waktu tertentu. Jadi ini kredit wesel ini dia seperti surat keterangan itu untuk membayar utang pada waktu tertentu. Nah, ini ada utang jangka menengah 1 sampai 10 tahun. Ada temboan, ada leasing. Jadi leasing itu biasanya kontak di mana pemilik aktiva lessor menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Biasanya leasing ini terdapat pada surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB motor. Ini modal asing jangka panjang, lebih dari 10 tahun. Ada pinjaman obligasi, ada pinjaman hipotek. Jadi untuk pinjaman obligasi itu ada pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Jadi selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Nah, pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Untuk pinjaman hipotek itu mortgage itu kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Nah, ini kita masuk ke modal sendiri. Untuk yang pertama itu ada saham biasa, common stock. Nah, itu untuk memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba dan juga memiliki hak suara.
Nah, yang selanjutnya itu ada saham preferen atau saham istimewa atau bisa juga dikatakan sebagai saham prioritas. Nah, ini memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Tidak memiliki hak suara, prioritas mendapatkan kekayaan saat edukasi. Jadi untuk saham biasa dan saham preferen ini memiliki apa namanya sesuatu yang berbeda gitu. Kalau di saham biasa itu kita memiliki hak suara dan untuk saham preferen tidak memiliki hak suara. Gitu. Nah, kita masuk ke sumber modal. Ada modal internal, ada modal eksternal. Jadi modal internal itu dia dari dalam perusahaan sendiri. Nah, yang bisa dihitungkan adalah keuntungan yang ditahan dan penyusutan. Kalau modal eksternal itu modal dari luar, bisa dari bank, supplier, perusahaan leasing, pasar modal. Ada juga modal kerja. Nah, jadi ini modal kerja ya. Modal kerja atau working capital. Modal kerja ini adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contoh untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar utang, dagang. Tapi ada konsep modal, di sini ada konsep modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Nah, dari beberapa konsep itu menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhannya perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin. Dalam konsep ini juga menganggap bahwa modal kerja dalam jaminan aktiva lancar atau gross working capital. Nah, itu juga ada total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Ada juga konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Terus, definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Nah, bisa juga disebut modal kerja sama dengan total AL dikurang total HL. Nah, ini untuk konsep fungsionalnya. Nah, konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Jadi semua dana yang dimiliki perusahaan itu pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode. Nah, ini dinamakan current income. Jadi ada apa sih? Kenapa sih modal kerja itu penting? Nah, jadi ini. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Jelas. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Yang ketiga itu memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu, serta melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon kepada kawan-kawan sekalian, mohon like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Bantu channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.